Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, di Maghrib kali ini kita akan membahas tentang masalah khulu'. Setelah kita membahas beberapa pekan yang lalu tentang masalah talak yang domainnya adalah seorang suami mentalak istrinya, maka pada Maghrib kali ini kita akan membahas tentang masalah khulu', yaitu gugatan cerai. Seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu. Karena seorang istri tidak punya yang namanya talak. Saya talak kamu, tidak ada. Yang ada adalah seorang suami mentalak istrinya. Talak 1, talak 2, kemudian talak 3, talak bain. Tetapi khulu ini, tetapi seorang istri tidak memiliki talak, maka ada jalan keluar. Dalam fikih Islam dinamakan dengan khulu atau gugatan cerai, atau bahasa halusnya seorang istri meminta cerai kepada suaminya agar berpisah dari akad pernikahan. Itu disebut dengan khulu. Secara makna khulu ini secara bahasa lughatan an-naz'u, melepaskan, wal izalatu atau menghilangkan. Itu secara bahasa. Izalatu zaujiyah, menghilangkan ikatan pernikahan yang tadinya sah kemudian dilepaskan. Sama seperti talak secara bahasa, memang ada kemiripan. Hanya kalau talak itu adalah dari pihak suami, sedangkan khulu ya memang jalan keluar dari pihak istri untuk meminta cerai kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu. Ini disebut dengan khulu. Maka secara istilah khulu ini adalah izalatu milkin nikah al mutawaqqifah ala qabuliha bilafzil khulu au fi ma ma'nahu. Jadi berasal dari kata khola'a ya khulu'u khulu'an. Yaitu melepaskan, menghilangkan kepemilikan ikatan pernikahan kepada seorang suami dari pihak istri dengan lafaz khulu bi'iwadin, dengan tebusan atau dengan pengganti atau tebusan. Kalau talak itu memang tidak ada penggantinya. Artinya kalau seorang suami sudah mentalak istrinya, saya talak kamu, talak 1, talak 2, talak 3, maka dinamakan talak. Tetapi khulu ini ada khasnya, yaitu ada disebut dengan iwad, ada disebut dengan pengganti ya, uang pengganti bahasanya disebut dengan uang pengganti. Jadi perceraian dengan menukar ya, atau membayar iwadon, yang dimaksudkan adalah kepada pemilik akad, yaitu kepada sang suami ya. Dengan gugatan cerai, atau dengan seorang istri meminta cerai suaminya. Nanti suaminya menceraikannya, tinggal ambil itu uang penggantinya, maka disebut dengan khulu. Tetap memang seorang suami yang menceraikannya memang, cuman asal perceraiannya berasal dari istri. Artinya seorang istri meminta agar suaminya menceraikannya, Kan sebenarnya kan yang melepaskan ikatan itu seorang suami, mentalak, saya talak kamu, dilepaskan. Nah, seorang istri tidak bisa melepaskan ikatan pernikahan kecuali dengan jalan khulu. Khulu itu adalah
kata para ulama di sini adalah melepaskan, meminta seorang suami untuk menceraikannya. Izalatu milkin nikah al mutawaqqifah ala qabuliha bilafzil qulu. Meminta seorang suaminya untuk menceraikannya dia. Menceraikannya dengan sebab tertentu bi'iwadin dengan iwad, ya, dengan pengganti dari pihak istri. Nah, ini disebut dengan khulu, ya, disebut dengan khulu. Nanti suaminya yang menceraikannya. Nah, kalau tidak mau, nanti baru lanjut kepada hakim. Hakim yang akan menceraikannya. Nah, ini disebut dengan khulu secara bahasa dan secara istilah. Maka kata Imam Malik, wal khulu indal malikiyah at-talaqu bi'iwadin. Ya, khulu itu secara istilah menurut para ulama Malik, ya jenisnya talak juga, cuman bi'iwadin dengan pengganti. Dengan pengganti. Sawaun akana minaz zaujah au min ghairiha. Bisa dari pihak istrinya. Wa huwa bilafdzil khulu, dengan lafaz khulu. Saya meminta agar suami saya menceraikan saya. Nah, ini disebut dengan khulu. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata bahwasanya secara istilah khulu ini adalah furqatun bainaz zaujain bi'iwadin bilafdzi talaqin au khulu'in. Yaitu seorang istri meminta pisah dengan suaminya dengan lafaz khulu bi'iwadin, dengan membayar sejumlah iwad, pengganti, uang pengganti. Nah, ini disebut dengan khulu. Jadi bedanya itu. Kalau talak itu tidak ada penggantian, memang itu hak seorang suami. Ya. Misalnya suaminya mentalak istrinya karena istrinya misalnya kalau di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, di Indonesia ada yang disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Atau di dalam undang-undang perkawinan, itu memang harus ada alasannya. Ada alasannya. Nah, seorang suami menceraikan istrinya, nah memang hak seorang suami talak 1, talak 2, talak 3, tanpa ada iwad, tanpa ada uang pengganti. Saya talak kamu 1, saya talak kamu 2, dan ada rujuknya. Kalau talak 1, talak 2. Nah, talak 3 baru tidak ada rujuknya. Tapi kalau khulu, seorang istri meminta kepada suaminya untuk menceraikannya dengan uang pengganti, sehingga nanti suaminya ketika menceraikannya dapat uang pengganti tersebut dan tidak ada rujuk bagi seorang suami. La raj'ata fil khul'i, tidak ada rujuk kepada seorang suami. Nanti dampaknya begitu, dampaknya kayak seperti talak 3. Tidak ada khulu 1, khulu 2, tidak ada. Dampaknya tidak ada talak, tidak ada yang namanya rujuk kalau memang itu datangnya dari seorang istri yang menggugat atau yang meminta suaminya menceraikannya bi'iwadin, dengan lafaz iwad. Ya. Makanya memang kalau misalnya suaminya menggunakan talak, maka ada istilahnya rujuk. Ya, saya bisa rujuk kembali. Yang penting dalam masa iddah. Tapi kalau seorang istri meminta cerai suaminya, kemudian akhirnya suaminya menerima dan menerima imbalan juga dari istrinya itu akibat bercerainya, maka itu disebut dengan khulu. Konsekuensinya adalah dia tidak bisa rujuk, artinya tidak ada namanya rujuk. Nanti terdapat perbedaan pendapat apakah dia seperti talak bain sugro atau talak bain kubro, begitu. Ya, kalau talak bain kubro berarti harus dinikahi orang lain. Tapi kalau bain sugro, khulu itu kalau bain sugro hanya nikah baru. Nah, ini nanti yang akan dibahas terkait dengan dampak khulu itu sendiri. Ya, kalau misalnya seorang istri meminta cerai suaminya, kemudian suaminya menerima, ya sudah, saya akan menceraikan kamu dengan imbalan apa misalnya. Misalnya membayar pengganti berapa misalnya, biasanya maharnya dikembalikan. Maka kemudian suaminya menerima, akhirnya suaminya mentalak istri tersebut, maka itu disebut dengan khulu. Konsekuensinya tidak bisa ada rujuk lagi, disebut dengan talak bain. Apakah itu bainnya kubro atau sugro, nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini para jamaah sekalian, perbedaan antara talak dengan khulu. Jadi kalau talak murni dari seorang suami, ya saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Kemudian ada talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau khulu itu memang idenya, gagasannya
timbulnya dari seorang istri yang misalnya ia tidak mungkin bersatu lagi dengan suaminya. Misalnya suaminya sudah berperangai buruk, suka mabuk dan lain sebagainya, atau pindah agama dan lain sebagainya, ya sudah, tinggal suaminya meminta suaminya tinggal menceraikan dia. Datang ke pengadilan, kemudian nanti suaminya menceraikannya dengan membayar iwat atau uang pengganti. Masru'iyatuhu, bagaimana hukumnya dalam Islam? Al-khulu'u jaizun. Khulu' itu adalah boleh. La ba'sa bihi inda aksaril ulama. Menurut jumhur ulama itu khulu' itu adalah boleh. Lihajatin nas ilaihi, karena memang kebutuhan manusia solusinya. Ya, kalau ada juga kan suami ya, yang nggak mau cerai begitu, nggak mau, pokoknya akhirnya saya nggak mau menceraikan istri saya begitu. Padahal sebenarnya suaminya zolim terus, nggak mau ngasih nafkah, ya, nggak mau ngasih nafkah lahir batin, kemudian KDART terus. Akhirnya istrinya pengen bercerai. Nah, supaya ada solusi, maka dengan jalan khulu, maka dibolehkan menurut pendapat kebanyakan para ulama. Biwuku istiqaq wan niza, ya seperti terjadinya pertikaian dalam rumah tangga, wa adamil wafaq bainaz zaujain, ya, atau memang sudah tidak bisa lagi bersatu, faqad tabghudul mar'atu zaujuha, maka bisa jadi seorang istri itu membenci suaminya, wa takruhu, dan benar-benar ia tidak suka lagi hidup bersama suaminya. Al-aisu ma'ahu li asbabin jasadiyah khalqiyah, misalnya dengan sebab-sebab misalnya akhlaknya berperangai buruk, au khuluqiyatin au diniyah, atau agamanya suka mabuk dan lain sebagainya, au sihiyah, atau sehatannya. Ya bisa juga sebenarnya, cuman ya tergantung juga. Kalau istrinya mau setia ya bisa, tapi kalau tidak mau ya bisa jadi dia menikah lagi begitu. Misalnya suaminya tahu-tahu baru menikah setahun 2 tahun kemudian suaminya stroke misalnya, stroke nggak bisa ngapa-ngapain lagi, stroke permanen, di kasur aja begitu. Nah itu bisa juga, salah satunya adalah dengan menggugat cerai suaminya. Ya kalau seperti itu ya, kalau yang kejadian seperti itu begitu. Tapi disarankan sih tidak ya, tetap pada suaminya. Kemudian watakhsa alla tuaddi haqqallahu fi ta'atihi, dan juga ini alasan-alasan yang dikumpulkan oleh para ulama terkait dengan khulu tersebut. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya adalah pertama di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalam Al-Qur'an terkait dengan dalil khulu. Di surat Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan, talak itu ada 2. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, maka talak 3-nya adalah ya talak dengan talak bain, apakah dia pengen lanjut atau tidak. Kemudian wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Nah ini yang disebut dengan ayat khulu. Wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak boleh seorang suami, tidak halal seorang suami mengambil pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya. Mas kawin, udah nggak boleh, udah diberikan nggak boleh diambil lagi begitu. Atau apapun bentuknya yang sudah dihibahkan kepada suami, kepada istrinya itu tidak boleh diambil lagi. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa, kecuali, nah ini dia, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali misalnya ada gangguan ayyakhafa alla yuqima hududallah yang membuat mereka berdua suami istri itu bisa melanggar perintah Allah, konflik dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika memang seperti itu konflik rumah tangga tersebut yang bisa menabrak had-had Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihima fi mabtadat bih, maka tidak ada dosa seorang suami mengambil pemberian dari seorang istri atau disebut dengan iwat. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama terkait dengan dalil khulu.
dalil khulu di surat Al-Baqarah. Jadi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Nah, ini yang menjadikan dasarnya. Atau yang paling jelas ini di hadis Nabi. Di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Anna imro'atan Sabit bin Qais. Sesungguhnya ada istri Sabit bin Qais, seorang istri. Istrinya Sabit bin Qais. Ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh kalangan yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sebagai hakim, datang kepada hakim. Seorang wanita atau istrinya Sabit bin Qais ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian istrinya Sabit berkata, "Ya Rasulullah, inni ma u'ibu alaihi fil khulqin waladinin walakinnani akrahul kufra fil Islam." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah tidak cocok lagi dengan suami saya, ya karena ada sebab ini diceritakan oleh Imro'ah Sabit bin Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya suaminya berperangai buruk, ya, mabok atau berbuat dosa besar dan lain sebagainya, sehingga istrinya sudah tidak sanggup lagi bersama dengan suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Sabit bin Qais, aturaddina alaihi hadiqatahu, apa kamu siap untuk mengembalikan kebunnya? Berarti dulu maharnya dia kebun daripada Sabit bin Qais. Kamu sanggup nggak mengembalikan kebunnya? Qala na'am, saya sanggup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbil al hadiqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada suaminya Sabit bin Qais untuk menerima kebun tersebut. Kan kebunnya tadinya dikasih oleh Sabit bin Qais kepada istrinya sebagai mahar misalnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamu sanggup tidak untuk mengembalikan kebunnya kembali kepada suami kamu? Sanggup? Qalat na'am, iya. Kata Rasulullah SAW kepada Sabit bin Qais, iqbil al-hadiqah, terima itu kebunnya. Wa talliqha tatliqatan, kemudian kamu talak itu istri kamu dengan talak, ya. Jadi intinya nanti suaminya yang mentalak juga. Suaminya yang mentalak juga dengan iwat kebun tadi. Dengan iwat kebun tadi. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama terkait dengan yang namanya gugat cerai atau khulu, ya, atau khulu dari seorang istri menghendaki berpisah dengan suaminya. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini memang kalau kita lihat di KHI kompilasi hukum Islam, itu undang-undang kompilasi hukum Islam yang sudah menjadi undang-undang dan diterapkan di pengadilan-pengadilan agama. Nah, itu khulu itu harus ada alasan-alasannya, ya. Alasannya yang pertama ya tadi, ya, seorang suami misalnya berzina, mabuk, ya, kemudian berjudi dan lain, berbuat dosa besar, ya. Makanya tadi di ayat tadi alla yuqima hududallah. Kalau seorang, ya, itu seorang suami atau seorang istri melambrak, ya, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, had Allah Subhanahu wa taala, berjudi, kemudian berzina, kemudian mabuk dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan, ya, nggak ada taubat, ya. Kalau misalnya bertaubat nanti biasanya hakim itu akan menasehati suaminya dulu, misalnya taubat karena sudah diinikan oleh istrinya, tapi tetap aja suaminya begitu terus. Mabok terus, nggak mau nyari duit, males, yang ada keluar keluyuran kemana-mana, kan ini seperti itulah model-modelnya begitu, yang menyebabkan melanggar had Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kewajiban sebagai suami nggak dipenuhi, menafkahkan istrinya, menyayanginya, membiayai dan lain sebagainya, bertanggung jawab tidak, malah keluyuran dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya, ya. Kemudian juga, ya, salah satunya juga adalah di KHI itu seorang suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tahun nggak tahu kabar, nggak ada kabar sama sekali. Kalau ada kabar sih enak. Biasanya kalau orang yang belajar di luar negeri, di Saudi atau di mana, di Mesir, kalau sudah punya istri itu kan ada kabar, dia bisa via WA atau apa gitu, gampang. Tapi ini nggak ada kabar sama sekali. Nah, itu juga bisa menggugat cerai suaminya. Atau misalnya salah satu pihak, ya biasanya suaminya melakukan KDART berat
penganiayaan nih, KDRT, nah, itu juga bisa menggugat cerai juga. Kemudian peralihan agama, ya, murtad, nah, itu juga bisa dijadikan alasan untuk gugat cerai. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau misalnya menggugat cerai gara-gara ya misalnya tidak ada yang disebut tadi, memang itu tidak dibolehkan dalam agama. Misalnya seorang istri menggugat cerai suaminya gara-gara seorang istrinya sudah nggak cinta lagi sama suaminya. Nah, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan dalam Islam kalau alasan-alasan seperti itu. Atau istrinya sudah nggak mau lagi dengan suaminya dan lain sebagainya. Nah, alasannya harus jelas. Misalnya seorang suami tidak menafkahkan lagi atau melanggar perintah Allah dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dijadikan dasar. Tapi kalau misalnya tadi gugat cerai karena ini, nah itu tidak diperbolehkan. Tidak dibolehkan. Memang ada di sini kalau dalam KHI itu ada faktor di undang-undang perkawinan ya, bukan KHI. Undang-undang perkawinan diperbolehkan pakai undang-undang perkawinan, tapi kalau ada ketidakcocokan secara terus-menerus. Tapi itu tidak berdasarkan pengambilan dalil fikih kalau undang-undang perkawinan. Tapi kalau KHI itu tidak ada. Tapi kalau di undang-undang perkawinan tahun 70-an itu, nah itu baru ada. Ya. Kalau misalnya sudah tidak cocok terus-menerus, cekcok terus, nah itu bisa melakukan gugatan cerai. Tapi pakai undang-undang perkawinan, bukan pakai undang-undang KHI atau dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Nggak ada alasan begitu, tidak diperbolehkan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan khulu, ya. Terkait dengan khulu yang hadis itu terkait dengan istrinya Qais bin Sabit tadi. Nah, ya kita lihat kalau di KHI itu cara khulu itu tinggal seorang istri mengajukan gugatan perceraian, ya, biasa ke pengadilan agama. Itu biasanya pengadilan agama itu, ya. Pengadilan agama, kemudian nanti pengadilannya itu memanggil suami istrinya untuk dijadikan wasitoh atau penengah. Baru kemudian kalau memang sudah ketemu lagi, akhirnya dia khulu nanti. Nah, kemudian baru kita masuk ke rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun dan syarat-syarat daripada khulu. Ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun khulu ini ya, menurut pendapat jumhur ulama bahwasanya ada 5. Yang pertama adalah seorang suami, ada suaminya, ya, yang akan menceraikan istrinya dengan tebusan, ya, dengan menerima tebusan dari istrinya. Nah, itu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan menerima tebusannya. Kemudian yang kedua adalah az-zaujah, ya, istri yang meminta cerai suaminya kepada suaminya dengan uang tebusan, dengan iwatnya, dengan uang tebusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah uang tebusannya atau iwatnya. Kemudian yang keempat sigot khulunya. Dan yang kelima adalah alasannya terjadi khulu. Jadi ada 5 rukunnya. Yang pertama adalah suaminya nantinya akan menceraikannya, kemudian mengambil uang tebusan dari istrinya tersebut. Kemudian yang kedua adalah istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan uang tebusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah iwat, yaitu uang tebusannya. Kemudian yang keempat adalah sigot artinya ucapan sigotnya. Kemudian yang kelima adalah alasan terjadinya khulu, apa alasannya? Alasan terjadinya khulu, apa alasannya? Nah, kemudian kita lihat dari masing-masing rukun ini, maka yastamilu ala surutihi, maka timbul syarat-syaratnya. Dan 5 ini tadi rukun. Ada suaminya yang menceraikan istrinya dengan iwat, dengan uang tebusan. Kemudian ada istrinya yang meminta cerai suaminya dengan iwat. Kemudian ada yang ketiga adalah iwatnya, uang tebusannya. Kemudian ada yang keempat adalah tadi sigotnya. Dan yang kelima adalah alasannya. Nanti kelima ini harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat buat suaminya, surutu lizauj. Syarat-syarat buat suaminya apa? Ya, yang pertama ya al-ahliyah. Ya, suaminya itu memang ahliyah, artinya memang dia benar-benar suami daripada istrinya. Suami daripada istrinya. Ya, secara syar'a dia benar-benar ahliyatu
Al-ahliyah itu artinya benar-benar dia seorang suami daripada istrinya. Ya karena bagaimanapun istrinya kan yang meminta cerai kepada suaminya, berarti itu suaminya harus benar-benar statusnya suami yang sah. Suami yang sah dengan akad sah nikah yang sah. Yang misalnya dia sudah nikah sah, kemudian itu bisa baru suami yang sah. Kemudian yang kedua adalah ya, berakal tidak gila. Atau di sini para ulama mengatakan waqalal jumhur ulama mengatakan bal dia benar-benar harus sadar, sadar, benar-benar sadar, berakal, tidak gila. Fala yasihu, maka tidak sah seorang suami yang sedang gila atau sedang tidak berakal, maka dia tidak sah. Illa kecuali nanti kalau memang sudah seperti itu nanti beralih kepada hakim, misalnya gila permanen. Udah nggak ada ini lagi, sudah nggak ada, misalnya seorang istrinya menikah sudah 3 tahun, kemudian suaminya kepentok sehingga mengakibatkan atau kecelakaan mengakibatkan gila, akhirnya gilanya gila permanen, nggak bisa disembuhkan, masuk ke rumah sakit grogol misalnya begitu, ya udah lama nunggu 5 bulan nggak sembuh, setahun kata dokter ini nggak bakalan sembuh ini, susah nemunya kecuali kalau setengah gila karena pentoknya kecelakaannya parah begitu, otaknya sampai jaringannya sampai susah begitu. Nah ini baru bisa, tapi nanti yang akan menceraikannya adalah hakim. Nanti ada di bab tersendiri terkait dengan wakalah yang mewakilkan talak itu bisa oleh hakim. Nanti hakim yang akan berposisi sebagai suaminya untuk mentalak istrinya. Kalau suaminya sudah nggak bisa berakal lagi, sudah gila permanen. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ini balik, ya, balik ya sudah balik. Suaminya itu sudah kalau masih kecil tidak boleh, nunggu balik terlebih dahulu nih. Menurut kebanyakan para ulama, kecuali mazhab Imam Syafi'i yang cukup dengan tamyiz. Ya, tamyiz itu artinya walaupun belum balik ya, tapi dia sudah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, umur 9 tahun begitu. Tapi menurut jumhur ini memang harus benar-benar sudah balik, sudah mimpi. Kalau laki-laki sudah mimpi baru dia bisa menceraikan istrinya gitu ya. Tapi kalau belum mimpi belum bisa dia, kecuali pendapat Syafi'iyah saja yang hanya dengan cukup mumayyiz. Kemudian yang keempat adalah dia benar-benar bertindak ya, nggak ada ikroh, nggak ada paksaan, bertindak atas kehendaknya. Jadi ketika ia menceraikan istrinya benar-benar karena kehendaknya, bukan karena paksaan. Karena kehendaknya bukan karena paksaan. Kemudian ini yang dijadikan dasar syarat-syarat suaminya. Syarat yang pertama dari pihak suami, dia harus benar-benar suaminya, kemudian harus berakal, kemudian balik ya, kemudian benar-benar bertindak ya, atas kehendak sendirinya, bukan dipaksa. Nah ini baru sah dia, baru sah surutnya, syarat-syaratnya baru sah. Maka dengan ini, berdasarkan syarat ini ya, suami itu belum dewasa ya, tadi belum balik atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikannya adalah walinya bisa jadi wali hakim. Nanti ada perdebatan para ulama tentang masalah peralihan talak atau hulu kepada wali hakim atau kepada siapa. Demikian pula apabila dalam keadaan di bawah ya kebodohan ya, mahjur ya, misalnya ya tadi dia dalam keadaan dipaksa atau enggak dalam keadaan sadar, itu juga tidak sah juga. Nah kemudian yang kedua dari pihak istri, rukun yang kedua ini istri, ini syarat-syaratnya adalah yang pertama ya memang ahliyah juga. Ahliyah itu artinya dia memang benar-benar istri yang sah, seorang yang berada dalam wilayah si suami, artinya istri yang sah pernikahan dengan suaminya, maka dia berhak untuk menggugat cerai atau meminta cerai. Kalau gugat cerai kan kesannya kasar, gugat cerai, tapi meminta diceraikan oleh suaminya begitu, meminta diceraikan oleh suaminya. Dan istri tersebut syaratnya adalah tidak dalam kondisi talaknya, tidak dalam kondisi talaknya talak bain. Talak bain itu kayak tadi talak bain.
talak bain yang tidak ada rujuk lagi. Nah itu kalau udah tidak rujuk kan bukan istrinya berarti. Kalau tidak ada rujuk lagi berarti bukan istrinya. Misalnya suaminya sudah mentalak 3 istrinya, saya talak kamu udah 3 kali, berarti sudah bain ini, sudah 3 kali. Ya sudah, kalau udah tidak bain nggak ada rujuk lagi, udah bukan suaminya lagi, berarti udah nggak ada gugat cerai lagi, udah bukan suaminya. Tapi kalau masih talaknya talak raj'i, nah ini masih diperbolehkan untuk menggugat cerai. Tapi kalau menggugat cerai, kan bisa saja kan seorang suami misalnya habis mentalak, saya talak kamu, gitu kan. Kemudian suami seminggu kemudian rujuk, saya rujuk lagi kamu, kan nggak perlu nikah lagi karena masih talak raj'i. Tapi seorang istri malah menggugat cerai suaminya, ini masih bisa. Kenapa? Karena istrinya masih dalam talak raj'i, masih dalam masa iddahnya, jadi masih belum resmi bercerai secara 100% dengan suaminya. Tapi kalau talak bain, ya kan, kalau misalnya talak 3, saya talak kamu 3, talak 3, atau talak langsung, saya talak 3 kamu langsung, berarti kan bain. Ya berarti seorang istri udah bukan istrinya lagi, ngapain gugat cerai. Tapi kalau misalnya tadi kasusnya, kalau seorang suami, saya talak kamu talak 1, ya kan, terus istrinya bilang udah nggak usah talak-talakan, saya pengen gugat cerai saja ini. Kenapa? Sebabnya karena kamu sudah melanggar syariat lah, bahasanya begitu, alasan-alasannya banyak ya. Nah itu masih baru bisa. Kenapa? Karena masih dalam raj'i, masih dalam talak raj'i. Kemudian juga dia seorang balik ya, balighah, kemudian berakal juga ya. Benar-benar tidak ada paksaan, sama seperti yang tadi, tidak ada paksaan. Kemudian ia adalah seorang yang akan bertindak dalam hartanya ya. Karena pengajuan hulu itu harus menyerahkan harta, harus yang bertindak untuk membayar iwat itu adalah istrinya. Yang membayar iwat adalah istrinya. Nah itu jadi ada beberapa tadi. Pertama, dia benar-benar istrinya langsung, benar-benar istrinya yang sah, bukan dalam talak bain. Talak raj'i masih bisa. Kemudian dia sudah balik, berakal, dan tidak dalam paksaan ya. Kemudian termasuk gila tadi ya. Nah, kemudian yang ini adalah terakhir adalah ia benar-benar tidak bertindak ya, akan membayar iwat kepada suaminya. Karena khulu itu kan nanti disertai dengan iwat, dengan uang tebusan atau uang pengganti. Nah ini yang kedua, rukun yang kedua, syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga ini adalah iwat, uang pengganti. Ya, tentang iwat ini ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama fil iwat ini. Tentang masalah iwat ini, para ulama berbeda pendapatnya. Jumhur ulama, faqala jumhur ulama mengatakan bahwasanya iwat ini merupakan sebagian rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khulu. Ini menurut jumhur. Jadi tentang masalah iwat ini menurut pendapat jumhur ulama ini adalah termasuk rukunnya. Jadi bukan tidak rukun, tapi rukun. Harus ada uang pengganti, harus ada iwatnya. Ini menurut jumhur ulama. Untuk sahnya khulu itu harus ada iwat. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ya juzu bila iwadin, boleh khulu tanpa iwat. Ya. Boleh khulu tanpa iwat. Ini menurut pendapat Imam Ahmad saja yang mengatakan bolehnya khulu tanpa iwat. Ya, alasannya karena iwat bukan termasuk rukun. Bukan termasuk rukun. Nah, kemudian yang keempat adalah sigot. Sigot itu artinya sigot khulu. Ya, sigot itu ucapan yang disampaikan oleh seorang suami ya, yang dalam ungkapan tersebut ada iwatnya. Saya talak kamu dengan uang pengganti berapa gitu. Jadi kalau misalnya talak biasa kan nggak pakai uang pengganti. Saya talak kamu, ya, saya ceraikan kamu mulai hari ini, misalnya begitu. Tapi kalau dengan iwat itu bukan talak dari suami, tapi dari istri yang meminta cerai suaminya. Nanti suaminya mengucapkan kalimat khulu dengan cara misalnya saya talak kamu dengan uang pengganti segini begitu. Dengan uang pengganti segini. Kemudian yang kelima adalah nih salah satu rukunnya adalah adanya alasan.
alasan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi di dalam Al-Quran kan ada alasannya, alla yuqima hududallah, kalau dia terjadi pelanggaran terhadap had-had Allah, nah itu baru bisa menggugat cerai. Ada pelanggarannya, suaminya ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, dia dalam hadis pun sama, harus ada alasan-alasan juga tadi, sebagaimana Imro'ah Qais bin Sabit tadi begitu, ada alasan-alasannya. Nah, sehingga yaitu istri khawatir tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istrinya, misalnya tidak melaksanakan hukum Allah. Nah, akhirnya terkait dengan ini, pertama adalah permintaan khulu dari istri kepada suaminya, khulu, ya, misalnya yang mensyaratkan khulu yang nomor 5 ini adanya alasan, ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ya, jadi permintaannya khulu dari istrinya kepada suaminya, misalnya khululah aku. Khulu ini khali'ni, bahasanya dalam bahasa Arabnya khali'ni bi'iwadin kaza. Khali'ni bi'iwadin kaza. Khululah aku dengan harta yang ada padaku segini, begitu. Nah, itu disebut dengan khulu. Atau kalau khulu itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah lepaskanlah aku atau ceraikanlah aku, begitu ya. Ceraikanlah aku. Nah, ini kalau yang disebut dengan sigot, kalau disebut dengan sigotnya. Ini terkait dengan syarat dan rukunnya. Sampai di sini ada diskusi jamaah sekalian sebelum kita lanjut ke sifat-sifat khulu. Terkait dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, termasuk tadi definisi daripada khulu dan gambaran khulu tersebut begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya mengenai tentang khulu. Kalau misalkan seorang suaminya itu belum ada kata talak, terusnya suami terkena kasus kriminal dan dia divonis seumur hidup di dalam penjara, dan itu apa dia sudah termasuk kena hulu? Apa dia nggak bisa memberikan nafkah juga karena dia di dalam penjara seumur hidup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang suami misalnya kena kriminal, di penjara seumur hidup, tinggal kembali kepada istrinya. Istrinya rela tidak terus menerus bersama dengan suaminya sampai dengan seumur hidup begitu. Rela tidak istrinya? Kalau misalnya istrinya rela, ya tetap dia nggak ada hulu di situ. Kan kalau hulu kan datangnya dari seorang istri. Ya kalau misalnya istrinya rela, ya sudah, nggak, misalnya diponis 5 tahun, ya udah saya nunggu 5 tahun aja, nggak apa-apa. Saya ikhlas, mungkin karena mudah-mudahan suami saya bertaubat. Ya udah, tetap menjadi suaminya lah. Tidak bisa dia bercerai secara otomatis gitu, tidak bisa. Kalau suaminya ridho, ya tidak menjadi hulu. Nah, hulu itu kalau misalnya seorang istri menggugat cerai suaminya dengan alasan tadi, misalnya suaminya tidak menafkahkan lagi. Jadi harus ada ide atau harus ada keinginan dari seorang istri tersebut. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya nggak ada keinginan. Misalnya seorang suami sudah dipenjara seumur hidup, ya kemudian istrinya terjadi hulu apa tidak? Ya kalau istrinya nggak mau, ya nggak terjadi hulu. Tetap jadi istrinya sampai seumur hidup, tetap jadi istrinya, nggak boleh dinikahin. Kan masih bersuami, masih suami istri, walaupun suaminya di penjara, tetap dia menjadi nggak boleh nikah lagi tuh. Kalau mau nikah lagi, dia harus istrinya meminta suaminya menceraikannya, gitu. Misalnya kan, waduh saya nunggu suami saya nggak keluar penjara ini, kalaupun ada amnesti, apa sih namanya istilahnya, pengurangan tahanan, ya paling beberapa tahun aja, ini sedangkan seumur hidup paling 20 tahun. Nah, saya pengen nikah lagi misalnya, kata istrinya, ya nggak bisa dia kalau belum meminta cerai kepada suaminya. Ya berarti kalau dia pengen menikah lagi dengan suaminya yang suaminya masih penjara seumur hidup itu, berarti dia harus ke pengadilan meminta untuk suaminya diceraikan. Nanti biasanya hakimnya meminta
kepada siapa kalapasnya itu untuk mendatangkan, kalau memang diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya misalnya karena kriminalnya kriminal pembunuhan yang nggak bisa keluar, ya sudah nanti hakimnya yang akan berada di posisi mentalak istri tersebut. Nanti tinggal keluar dah surat itunya, surat cerainya gitu. Jadi memang harus ada kemauan dari seorang istri dan harus ada alasan juga. Harus ada alasan juga. Ada lagi, tafadhol. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan taksir atau dampak asarul khulu. Dampak khulu itu apa? Nah, yang pertama adalah yaqa'u bihi talqatun ba'ina. Ini ulama sepakat ini. Khulu itu bisa menyebabkan talak ba'in. Enggak ada talak satu, langsung ba'in. Talak ba'in. Enggak ada yang namanya rujuk lagi, talak ba'in. Cuman yang menjadi berbeda pendapat adalah apakah ba'innya ba'in sugro atau ba'in kubro. Ba'in kubro begitu. Ba'in sugro atau ba'in kubro. Ya kalau ba'in sugro ya berarti dia bisa nikah lagi, tapi dia sudah menjadi orang lain. Ya berarti nikah ada walinya lagi, ada saksinya lagi, ada ya proses itu lagi begitu. Karena dia seperti wanita biasa, seperti wanita umumnya, orang lain lagi. Kalau ba'in kubro berarti dia harus dinikahi oleh orang lain. Orang lain kemudian bercampur dengan orang lain, kemudian diceraikan, iddahnya habis, baru bisa menikah lagi. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i, wal Malikiyah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya dia termasuk talak ba'in kubro. Ba'in kubro, tidak bisa kembali lagi kepada istrinya selama-lamanya. Sudah nggak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi, disebut dengan ba'in kubro. Kemudian pun sama Imam Ahmad bin Hambal, tapi sebagian saja. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah sebagian saja. Ini hampir jumhur. Wa qalatil Hanabilah wal Hanafiyah, tapi yang sebagian saja. Sebagian Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah sebagian saja mengatakan bahwasanya bukan ba'in kubro, tapi ba'in sugro. Ba'in sugro. Tapi jumhur ulama, ini jumhur termasuk 4 tadi. Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Tapi yang Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad hanya sebagian saja. Hanya sebagian ulama-ulamanya saja. Termasuk ba'in kubro. Nah, sedangkan termasuk ba'in sugro itu adalah Imam Ahmad mazhabnya dan Imam Abu Hanifah, tapi sebagian saja. Berarti kan jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan termasuk ba'innya ba'in kubro. Makanya memang hati-hati juga kalau seorang istri kalau pengen memang menggugat cerai suaminya, itu benar-benar harus dalam keadaan sadar. Ya kenapa? Ya karena ya konsekuensinya antara ba'in sugro, ba'in kubro. Jumhur mengatakan ba'in kubro. Berarti kalau memang dia menggugat cerai suaminya, ya berarti dia nggak bisa bersama suaminya lagi nanti, begitu. Nah, itu konsekuensinya. Nggak bisa bersama suaminya lagi. Walaupun tadi ada sebagian ulama yang mengatakan bisa nikah baru, tapi itu hanya sebagian kecil ulama saja. Ini dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah la yatawaqqaful khulu ala qada'il qadi kama huwa hukmu kullu talaqin yakunu minaz zauj. Ya, khulu itu memang bisa juga tidak masuk ke dalam ranah pengadilan menurut pendapat agama atau syariah ya. Ya karena kan kalau pengadilan itu kan ranahnya administrasi. Ya misalnya di rumah gitu. Khulu di rumah misalnya bisa saja dia datang ke penjara, kemudian kata istrinya kepada suaminya tolong ceraikanlah saya gitu. Tolong ceraikanlah saya. Kemudian kata suaminya, saya ceraikan kamu dengan iwat segini. Ada saksinya misalnya. Sudah terjadi khulu dia.
Nah, tapi menurut tadi undang-undang KHI dan juga undang-undang perkawinan memang harus di depan pengadilan. Supaya apa? Ya tercatat ya maslahannya juga tercatat ya. Maslahannya juga tercatat. Kemudian khulu ini juga yaskutu bil khul'i kullul huquq wad duyun. Nanti juga khulu dengan sebab khulu ini juga sama gugur ya akhirnya kan kalau sudah berpisah sama sekali ya sudah, berarti sudah tidak ada lagi hubungan suami istri lagi ya, kecuali kalau punya anak ya itu berarti hubungan dengan anaknya masih, berarti tinggal kesepakatan saja anaknya bagaimana yang ngurus dan lain sebagainya. Nah ini dampak dari khulu itu sendiri menurut kebanyakan para ulama. Taib, ada lagi, tafadhol silakan. Dan tidak ada rujuk. Ini pengaruhnya juga la raj'ata, tidak ada rujuk fil khul'ati dalam masalah khulu. Jadi nggak ada rujuk, ya, nggak ada rujuk. Langsung dia bain, entah bain sugro atau entah bain kubro gitu. Taib itu ya, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan khulu, dan ya ini hanya sekedar pelajaran fikih saja ya. Jangan sampai mudah-mudahan kita dijauhkan dari talak dan khulu itu ya. Nah, ini hanya sekedar pelajaran fikih saja. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.